Tema firman Tuhan hari ini adalah serahkanlah semua kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 31 menceritakan bagaimana Daud menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika dia sedang berada di pelarian oleh prajurit-prajurit Raja Saul dan dia akan berada di ancaman akan dibunuh, dan dia tidak satu pun lagi yang menjadi penolong dalam hidup dia. Dia paham, saudara, bahwa yang dapat menolong hidup dia itu hanya Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, aku menyerahkan hidupku semuanya ke dalam tangan. Daud menggambarkan bagaimana dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan karena dia memahami, saudara, bahwa di dalam Tuhan itu ada tempat perlindungan yang aman. Amin. Di ayat yang keempat, ayat kelima berkata demikian, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Daud adalah raja bangsa Israel, bangsa yang besar, saudara. Bangsa yang memiliki kekuatan yang hebat pada saat itu. Tetapi pertanyaannya, apakah sebagai seorang raja di bangsa yang besar, apakah Daud lepas dari masalah? Tidak. Apakah Daud hidupnya selalu bahagia? Tidak. Karena pada masa itu adalah masa di mana bangsa-bangsa itu saling berperang. Bangsa Israel melawan bangsa Filistin, semuanya saling berperang melawan bangsa Midian dan seterusnya. Jadi meskipun dia adalah seorang raja, tidak lepas dari segala persoalan dan pergumulan, tidak lepas dari masalah, dari penderitaan, dari kesesakan, dari pencobaan yang ia alami, tidak lepas dari masa-masa yang suka, tidak lepas dia harus melawan segala musuh-musuhnya. Dan oleh karena itu, saudara, kita harus berserah kepada Tuhan. Banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, ya kan? Banyak rintangan yang sedang kita coba lewati saat. Artinya kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Baik kita sedang suka maupun kita sedang duka, berserah kepada Tuhan. Baik kita sedang ada dalam keadaan menderita, sakit, kesulitan, ataupun kita dalam keadaan sehat, ataupun pada saat kita sedang diberkati, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat-saat tertentu saja kita berserah, tetapi dalam segala keadaan kita harus berserah. Sehat, sakit, duka, suka, susah, senang, semuanya harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang dinamakan, saudara, bagaimana kita memiliki tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita, mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup. Artinya kita tidak boleh punya iman yang setengah-setengah. Bukan berarti kita punya iman yang musiman. Saudara tahu iman musiman? Kalau lagi ada acara penting, dia datang gereja. Ada Natal, Paskah, atau lagi ada pembagian sembako, atau lagi ada pembagian makan-makan, dia tahu, dia datang. Atau kalau dia datang ke gereja, dikasih transport oleh gereja, dia datang. Tapi ketika gereja stop transportnya, dia nggak datang. Itu iman musiman. Tapi kita harus punya iman yang utuh, iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang namanya tindakan iman. Bukan berarti saudara kita merasa
diri kita sombong, bukan. Tetapi kita menyerahkan, kita berharap bahwa di dalam hidup kita masih ada yang lebih hebat, lebih berkuasa, yang sanggup menolong. Amin. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Yang pertama adalah Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat ke-5 sampai 6 bertuliskan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Untuk Tuhan bertindak dalam hidup kita, ayat 5 sampai 6 berkata, kita harus berserah dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita gunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang sedang menggunakan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Wah, hebat, saya sudah punya uang lebih, saya sudah punya harta, usaha saya sudah bagus, pekerjaan saya sudah bagus posisinya. Wah, saya bisa melakukan dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak perlu Tuhan. Ini yang salah, saudara. Ini orang yang salah dalam berpikir, dalam beriman. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dianya besar, berarti Tuhan. Segala perkara kita bisa tanggung di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikan kekuatan itu Tuhan. Jelas ya? Bukan kita. Tuhan beri kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi, melewati setiap pergumulan yang kita hadapi. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan, kita akan lemah dan tidak berdaya. Ada masalah, kita hanya menangis beratap. Ya Tuhan, kenapa begini banget nasibku? Ya Tuhan, kenapa masalah ini banyak sekali Tuhan? Aduh, menangis terus, mengharap terus, mengeluh terus, bersungut-sungut terus. Tapi ketika Tuhan berikan kekuatan, kau akan bangkit, kau akan memiliki semangat yang baru. Dan ketika masalah datang, kita sepertinya nggak pernah sepertinya kayak nggak ada masalah, happy terus, senang terus, bahagia terus, sukacita terus. Karena masalahnya tetap ada, tapi Tuhan berikan kekuatan. Tuhan akan bertindak, artinya apa, saudara? Kita harus pasrah apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Harus menerima keadaan kalau saat ini itu yang terbaik yang Tuhan telah berikan. Saya pernah mendengar khotbah pendeta Hikmat Sirait, katanya begini. Ketika kita punya masalah, ketika kita tidak punya uang, lihat sekelilingmu, katanya. Kalau masih ada perhiasan yang bisa kamu jual, itu adalah berkat dari Tuhan. Ketika masih ada misalkan barang yang bisa kamu jual, seperti motor ataupun televisi, untuk memenuhi hidupmu, itu adalah berkat dari Tuhan. Artinya Tuhan taruh benda-benda itu, Tuhan persiapkan itu supaya nanti kita
kita susah, kita bisa jual. Saya pernah mendengar kesaksian salah satu jemaat. Dia berkata, pada saat itu dia sudah tidak punya uang untuk beli makan. Anaknya 4. Kemudian dia bingung, beras nggak ada di rumah, makanan nggak ada. Dan pada saat itu anaknya sudah mau makan malam. Kemudian dia berdoa, Tuhan berilah aku berkat. Setelah dia berdoa, dia melihat di sekeliling rumahnya ternyata ada linggis sama skop. Kemudian dalam hatinya, bagaimana kalau saya jual aja di linggis sama skop? Ternyata dia pergi, dia jual ke tukang besi, ternyata laku linggisnya, laku skopnya. Meskipun nggak besar ya, dijual nggak mahal ya, tapi laku. Terus dia belikan beras dan anaknya bisa makan. Kadang dalam kondisi yang seperti itu juga keadaan yang terbaik yang Tuhan ingin tunjukkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan akan berikan yang terbaik adalah andalkan Tuhan, biarkan Tuhan berkarya dan kuasanya dinyatakan. Percaya semua kepada kuasa Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan kita pasti percaya Tuhan pasti bisa menolong kita. Dia tidak pernah gagal. Dia akan melakukan dan menepati janjinya dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Yang kedua, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita, saudara. Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkan orang benar itu apa? Goyah. Mazmur 53 berkata, orang yang berserah kepada Tuhan akan dipelihara dan tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan itu artinya apa, saudara? Diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, bunga bakung di taman Tuhan pelihara. Burung-burung di udara Tuhan beri makan. Apalagi setiap orang yang percaya kepada Dia, pasti Tuhan akan perhatikan. Kan ada lagunya tuh. Gimana lagunya, para mas? Perhatikanlah bunga bakung di tamannya, kan? Iya. Tuhan pelihara, ya kan, para mas? Ketika kita berserah kepada Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Artinya ketika Tuhan pelihara, kita tidak akan pernah kekurangan. Dia akan memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Menurut kekayaan, kemuliaannya, nyanya itu huruf besar, kemuliaan Tuhan. Tuhan pelihara kita, saudara, menurut apa? Kekayaan Tuhan. Saudara pernah memikirkan seberapa besar sih kekayaan Tuhan? Saudara pernah hitung? Tidak terbatas, unlimited, tidak terhingga. Kalau di kalkulator itu error tuh. Nilai yang nggak bisa dihitung di kalkulator itu akan error. Itu kekayaan Tuhan. Tidak ternilai, tidak terbatas, tidak terhingga. Tuhan bisa beri saudara lebih dari apa yang saudara inginkan. Tuhan akan pelihara saudara lebih dari apa yang saudara butuhkan. Asalkan kita berserah, kita tidak khawatir, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya dalam 1 bulan ini kebutuhan bisa tercukupi.
Padahal banyak yang harus dibayar. Bayar cicilan, bayar uang sekolah anak, bayar penjaga anak, bayar beli kebutuhan sehari-hari, ya kan, beli ikan anak, beli beras. Tapi kok bisa ya? Tercukupi semua, terpenuhi semua. Nah, itulah saudara yang namanya pemelihara Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong saudara. Terkadang caranya Tuhan itu tidak masuk akal. Terkadang cara Tuhan itu kita nggak mengerti. Karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib, tidak terselami oleh pikiran, bahkan oleh logika. Bagaimana Elia dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makanan kepada Elia. Cara Tuhan tidak terselami. Bagaimana Daniel yang berada di gua singa yang sangat lapar pada saat itu, tetapi tiba-tiba singa itu menjadi singa ompong. Daniel masuk, tidak mau menangkap Daniel, bahkan menjauh dari Daniel. Bagaimana Sadrak, Mesyak, Abednego dimasukkan ke dalam tubuh api yang panas, tetapi ketika mereka dimasukkan, mereka tidak merasakan kepanasan, mereka tidak terbakar, mereka merasa kedamaian, ketenangan, keadaman di sana. Itu kan cara Tuhan yang ajaib, tidak terselami bahkan oleh pikiran dan logika. Jadi itu saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan pelihara kita. Yang terakhir, ketika kita menyerahkan hidup kita, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bukan kita tidak boleh punya rencana, saudara, tetapi kalau kita punya rencana dan rencana itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat setiap rencanamu menjadi berhasil di dalam Tuhan. Amin. Kita punya, bukan berarti kita tidak boleh berplanning, membuat program, berencana. Tapi ketika kita serahkan rencana kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Kita nggak tahu, tiba-tiba tahun ini kita sudah buka beberapa perintisan gereja, Tanah Abang, kemudian di Kampung. Kita tidak tahu kalau tahun ini tiba-tiba gedung gereja yang di Kedoya sudah direnovasi. Kita punya rencana ini sudah beberapa tahun yang lalu buka perintisan. Tapi tiba-tiba tahun ini semuanya seperti Tuhan buka. Akan Ibu Gembala bilang, kenapa ya ketika saya pensiun semua buka. Tahun depan udah mau keluar negeri lagi. Amerika. Tuhan akan buat berhasil setiap rencana kita. Asalkan apa? Amsal 16 ayat 3. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam 2 Tawarik 26 ada seorang raja yang bernama Uzia. Uzia ini, saudara, adalah raja yang menggantikan ayahnya, yaitu Amazia yang meninggal. Dan dia masih muda. Di dalam Tawarik dituliskan bahwa dia berusia 16 tahun dan dia diangkat sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa selama selama Uzia mencari Tuhan
usahanya itu menjadi